20 itu kayaknya waktu yang tepat buat lu mulai berinvestasi. Oke, brother, back with me Sano. Episode ini gue mau ngasih tahu sesuatu yang penting banget nih, terutama buat lu yang umurnya itu range 18 sampai 20-an lah ya. 5 hal yang harus lu ketahui di umur 20-an. Ini bukan soal cewek, bukan. Umur 20 itu jangan dulu mikirin jodoh, lu masih jauh. Yang harus dipikirin adalah sesuatu yang lebih penting, yang harus lu persiapkan buat masa depan. Masa depan itu harus dipersiapkan, bukan ditungguin, oke? Yang pertama, umur 20 itu sebetulnya orang banyak ngomong kita harus melakukan apa yang kita pengen karena kita masih muda gitu loh. Ya nggak salah juga, betul. Itu aman selama lu punya support buat melakukan apapun yang lu suka. Paham maksud gue kan? Tapi umumnya kan enggak. Umumnya ya kayak gue aja, normal-normal aja gitu, bukan anak orang kaya juga. Jadi harusnya gini, umur 20 itu kita harusnya bisa lebih untuk berhemat, tapi juga jangan pelit. Jadi kita harus tahu apa yang harus kita beli, apa yang enggak harus kita beli. Kita beli yang butuh, bukan kita beli yang pingin. Itu umur 20-an biasanya, gue pengen iPhone, tabungan dikeluarin. Lu beli iPhone, abis itu dipakai cuma buat scrolling doang. Itu kebodohan terbesar tuh. Beli handphone belasan juta cuma buat scrolling doang. No, not good. Yang kedua, umur 20 itu kayaknya waktu yang tepat buat lu mulai berinvestasi. Ya, tapi ini bukan ngomongin investasi uang, saham, dan lain-lain, bukan. Umur 20 itu lebih baik lu berinvestasi dalam hal ilmu, skill, networking. Ya, karena itu bekal lu buat di masa depan. Kalau lu punya ilmu, lu punya skill, mau ngapain juga kan enak. Kalau misalnya lu punya duit berlebih, boleh lah lu main saham segala macem, gak masalah. Tapi yang lebih masuk akal itu lu invest di ilmu, di networking. Networking itu kedepannya perlu. Kita punya kenalan di satu tempat, itu nanti suatu saat bisa ngebantu kita pada saat kita butuh gitu loh. Daripada kita sekarang invest di saham juga kan itu ada ilmunya bro. Nggak bisa lu cuma simpen uang terus uangnya berkembang gitu. Nggak kayak begitu. Saham itu kompleks. Nggak kayak yang di iklan-iklan, bukan kayak begitu saham. Jadi lebih baik investnya di ilmu. Lu punya ilmu mau ngapain juga santai. Lu punya skill mau ngapain juga enak gitu loh. Jadi ilmu, skill, dan networking itu bentuk investasi lu di umur 20-an. Selanjutnya, ini memang banyak ya orang yang ngomong atau mungkin terdengarnya kayak wah apaan bang, biasa banget. Tapi ini kalau kita pikir itu jangka kedepannya, jangka panjangnya bagus banget. Lu harus bisa membiasakan itu pola hidup sehat ya. Olahraga itu memang umur 20 olahraga kan enak tuh, badan lagi fit banget gitu ya, dalam shape sempurnanya gitu loh. Lu olahraga. Terus pola makan itu diatur. Kenapa gue ngomong pola makan diatur? Karena biasanya penyakit-penyakit yang menyeramkan tuh itu muncul di umur 30-an. 30 ke 40 tuh mulai itu. Penyakit-penyakit yang kayak misalnya jantung, amit-amit ya. Terus kolesterol itu kan di umur-umur segitu mulai menyerangnya. Karena umur 20-nya lu melakukan apa yang lu mau tanpa mikir ke depannya gimana gitu loh. Umur 20-an kebanyakan pada mabok. Ya kan, lu pastilah minum-minum, weekend nge-lounge, weekend minum, kadang hari kerja juga mungkin lu minum, pulang kuliah minum juga. Terus kedepannya ginjal lu gimana, mau ditukar pakai apa, pakai UPI kan nggak bisa. Jadi pola hidup sehat itu di umur 20 penting banget. Nah terus yang selanjutnya ini penting juga, bukan penting juga, sangat penting. Itu jauhi overthinking ya. Tolong dijauhi overthinking. Lu gak perlu khawatir sama sesuatu yang belum terjadi. Oke? Kalau lu ngelihat di sosmed ada yang bikin konten, ternyata menjadi dewasa tuh gak enak ya, itu mah masalah dia, bukan masalah lu. Kenapa lu samain? Yang ngomong aja lu gak kenal, terus lu mau menyamakan gitu, orang ngomong begitu, terus lu bilang wah berarti masa depan menjadi dewasa tuh gak enak ya, begini. Itu mah dia doang. Biarin aja dia suruh
pusing sendiri, lu nya nggak usah dong. Jadi khawatir terhadap hal-hal yang belum jadi, yang belum terjadi itu kan bodoh banget. Yang seharusnya adalah lu mempersiapkan sesuatu yang nantinya kemungkinan bakal terjadi. Lu udah punya planning, lu prepare apa yang bakal terjadi atau yang mungkin terjadi di masa depan, lu planning dari sekarang. Itu yang harusnya lu lakuin, bukan overthinking sama masalah-masalah yang mungkin juga nggak akan kejadian juga sama diri lo gitu. Oke. Terus yang terakhir ya, gue nggak usah banyak-banyak kata di 5 ya. Yang terakhir adalah ini lebih ke apa ya, lebih ke sedikit ke attitude lah ya. Jadi lu coba deh men-treat orang-orang yang lebih baik dari lu itu supaya gimana. Jadi gini loh, lu harus men-treat dengan baik orang-orang yang senior lu misalnya, atau orang-orang yang lebih sukses dari lu, supaya lu bisa ngambil nilai positif dari mereka gitu loh. Jadi misalnya lu ketemu temen lu yang udah sukses duluan, atau mungkin ketemu lu ada dalam satu circle yang orang-orangnya itu lebih senior, mereka punya pengalaman lebih banyak, nah lu belajar gitu loh. Lu belajar dari mereka gimana caranya mempersiapkan masa depan, bukannya malah lu mikirin kok dia bisa sukses, kok dia bisa begini. Lah lu gimana sih? Orang itu sukses karena menjalankan proses. Nah lu ngelihat orang sukses malah jadi overthinking, gue bisa gak ya kayak gitu? Bisa bro, selama lu mau menjalankan prosesnya gitu loh. Kalau sekarang lu pengen sukses terus besok langsung jadi sukses, wah gue juga pengen kalau begitu. Kalau begitu gue juga pengen minta ilmunya kalau lu bisa. Tapi kan ya nggak begitu peraturannya. Proses dulu baru sukses. Jadi planning dulu baru hasil. Itu udah aturan baku. Jadi persiapin hal ini dari sekarang. Terutama buat lu yang nonton umurnya masih 20-an, baru lulus kuliah atau baru mau ngelamar kerja gitu loh. Yang 5 hal tadi yang gue sebutin tolong dilaksanakan gitu loh. Karena ini penting. Gue sudah melewati masa itu dan beberapa ada yang gak gue lakuin. Makanya gue ngasih tahu supaya lu gak sampai terjebak gitu loh. Jadi ini yang harus di set up di umur 20-an supaya umur 30, 40, 50 dan seterusnya lu bisa menikmati apa yang lu harapkan gitu. Oke, gua rasa sampai sini aja nih video sekarang. Mudah-mudahan lu terbantu dengan video ini, dan mudah-mudahan juga kalau lu nge-share video ini ke yang lain, mereka juga ikut terbantu gitu loh. Oke, kita ketemu di video berikutnya. Sano pamit, close.